Baik, kita langsung ke LPSK. Kami juga ingin tahu hasil dari proses asesmen. Kabarnya menolak perlindungan untuk istri dari Irjen Verdi Sambo yang merupakan saksi kunci Putri Chandrawati. Pak Menegar. Iya, makasih. 14 Juli yang lalu, Ibu P ini melalui kuasa hukumnya kan menyampaikan permohonan ke LPSK untuk dilindungi. LPSK kemudian melakukan langkah-langkah untuk memeriksa apakah permohonan ini memenuhi persyaratan apa tidak. Kita bersurat 3 kali. Pertama tidak datang. Yang kedua datang, tapi diwakilkan kepada penasehat hukum membawa hasil asesmen terhadap psikologis Ibu P yang dilakukan oleh mereka sembari membawa 2 psikolog. LPSK kemudian menyampaikan sebagai lembaga negara yang mandiri, mandatnya kan memberikan perlindungan kepada mereka-mereka yang jadi saksi maupun korban dalam proses peradilan pidana. Karena itu kami akan melakukan asesmen sendiri terhadap psikologis Ibu P. Karena itu kemudian kami bersurat lagi yang ketiga. Karena tidak datang yang pertama, tidak datang yang kedua, yang ketiga, kita punya perspektif dugaan terhadap korban. Maka kemudian kita nyatakan dalam surat itu datang ke LPSK atau kalau tidak memungkinkan karena faktor psikologis misalnya, di satu tempat yang disepakati. Maka yang disepakati itu adalah di rumahnya beliau. LPSK datang, staf kita datang dengan 2 tenaga profesional, 1 psikolog dan 1 psikiater. Kemudian hasilnya disampaikan ke kita, ke pimpinan LPSK. Maka pada tanggal 15 Agustus yang lalu, kita sudah memeriksa semua persyaratan. Pertama, apakah yang bersangkutan memiliki informasi yang penting dalam proses peradilan pidana. Kita periksa statusnya sebagai apa, karena orang yang punya legal standing menjadi terlindung LPSK kan cuma oleh pembuat undang-undang disebut cuma 5 subjek hukum kan. 1, ia saksi atau ia korban, atau ia pelaku yang mau kerjasama yang disebut dengan justice collaborator, atau ia pelapor, whistleblower, atau ia saksi ahli. Begitu kita di perjalanan ini, kemudian Mabes Polri melalui tim khusus menyatakan bahwa 2 LP terhadap yang dilaporkan oleh Ibu P ke Kasus LPSK. pelecehan seksual itu ya? Pertama, kekerasan seksual, walaupun kemudian publik mengenal pelecehan, sebetulnya dalam istilah hukum kan kekerasan seksual atau dalam KUHP itu sebetulnya kesusilaan atau beberapa pakar menyebut dengan kesopanan. Itu tidak memenuhi unsur. Yang kedua, percobaan pembunuhan juga oleh teman-teman kepolisian dipandang tidak memenuhi unsur. Nah, karena itu persyaratan pertama itu tidak terpenuhi. Karena tidak ada tindak pidananya, maka tidak ada informasi yang penting untuk proses peradilan pidana. Nah, yang kedua, kita memeriksa soal tingkat ancaman. Kita sesuai dengan hasil asesmen kita terhadap ancaman terhadap yang bersangkutan maupun potensi ancaman, kita tidak menemukan. Yang ketiga, kita melakukan asesmen terhadap catatan medis dan psikologis Bu P. Medis relatif kita nggak ada problem. Psikologis? Psikologis kita kemudian sudah bertemu, sudah bersurat bertemu, tetapi karena faktor psikologis, sekali lagi, informasi yang kita dapatkan tidak cukup untuk membuat kesimpulan bahwa LPSK bisa menerima permohonan dari segi psikologis itu. Karena itu kita mengatakan tidak punya informasi yang cukup soal psikologis.
mungkin publik bertanya, oh, kenapa tidak terima saja hasil psikologis Keterangan psikolog. yang dibawa itu. Begini, gampangnya itu kalau kita mau buat analogis sederhana ya, kalau ada orang lapor sakit kepala, bawa surat keterangan dokter. Bagi kami sebagai lembaga negara yang ingin membantu saksi dan korban supaya nyaman bersaksi di proses peradilan pidana, maka kami perlu nanya, Anda sakit kepala itu karena apa? Boleh nggak nanya LPSK? Kan mestinya begitu. Misalnya nangis. Kalau alasannya nangis, kan kami perlu tahu. Nangisnya itu karena melihat pembunuhan, atau karena pemberitaan, atau karena apa? Kami tidak cukup informasi soal itu. Maka kami kemudian menyatakan tidak dapat menerima permohonan itu. Bang Maneger, kalau kita lihat juga sempat beredar juga informasi dari rekan Anda, dari Bu Susi yang menyatakan bahwa LPSK juga sempat mengungkapkan ada gejala trauma psikologis yang dialami oleh istri Verdi Sambo. Kami membaca beritanya, ini bisa dijelaskan Bang? Sebetulnya yang paling pas ini teman-teman psikolog dan psikiater yang Tapi bisa ini keluar menjelaskan. dari Tetapi LPSK. begini, saya tidak ingin masuk pada itu, tetapi kira-kira begini, LPSK kemudian berkesimpulan dan memberikan rekomendasi soal ini. Rekomendasi kita sebetulnya kepada Kapolri, kan punya perangkat soal itu ya, punya instrumen soal itu, punya mekanisme soal itu. Kami melihat sebetulnya Bu P itu memang bukan membutuhkan perlindungan LPSK, tapi membutuhkan teman untuk diajak ngobrol, menimbulkan kepercayaan. Karena itu kita rekomendasikan kepada Mengapa Kapolri. kemudian rekomendasi ini muncul Bang? Ya hasil dari asesmen psikologis yang dilakukan oleh psikolog dan psikiater kita. Adakah gangguan di sana? Saya tidak pada ahli mengatakan ada gangguan, tetapi kami merekomendasikan ini tugas negara. Tugas negara, apalagi ini adalah... Boleh saya tanggapi? Jadi, Gimana Bang? menurut saya ya, tidak ada alasan Ibu Putri untuk tergoncang, untuk depresi, apalagi sampai membutuhkan psikolog. Kenapa saya katakan begitu? Saya sudah menganalisa seluruh WhatsApp daripada Ibu Putri, baik sebelum ke Magelang, sesampainya di Magelang, sebelum pesta ulang tahun perkawinan yang ke-22, pasca ulang tahunnya yang ke-22, termasuk perjalanannya ke Jakarta, semua baik-baik saja. Tetapi pasca terjadi pembunuhan, ada staf ahli Kapolri yang menulis skenario bahwa Ibu Putri harus tergoncang, harus pura-pura sebagai korban pelecehan, dan juga harus berpura-pura atau berperan sebagai korban penodongan. Tudingannya kan begitu. serius Bang, rasa trauma akan adanya pembunuhan yang kemudian disaksikan di Kemudian, depan mata, ini saya katakan dulu bisa nih, juga menjadi trauma. Yang harusnya tergoncang adalah ibu almarhum dan ayahnya atau kakak adiknya. Yang mati anak orang kok ibu itu yang tergoncang. Urusan apa? Paham nggak? Yang mati anak orang yaitu almarhum Joshua, yaitu anaknya klien saya. Kok yang tergoncang Ibu Putri? Ini namanya putri yang terlalu dimanjakan. Karena putri yang melihat kejadian Bang, yang ada di TKP. Bukan. Dan Jadi ini saksi juga kunci. keluar dari Walaupun wakil dia ketua melihat LPSK. kejadian, dia masih sehat melakukan dugaan penyuapan. Ya, ke berbagai tempat. Salah tiga lah ya, karena 3 diantaranya itu ada yang disuap. Walaupun terjadi perbedaan angka, yang saya dapat 5 miliar, tetapi yang diucapkan oleh pengacara Baradae 500 juta untuk 2 orang, 1 miliar untuk Baradae. Artinya dia sehat. Itu pasca pembunuhan ya? Pasca pembunuhan. Kemudian dia sehat membuat laporan ke LPSK. Dia sehat membuat laporan ke Polres Jakarta Selatan. Dia sehat mengunjungi suaminya ketika menjadi tersangka di Makobrimob. Kenapa setelah saya buatkan laporan tentang dugaan tindak pidana pembunuhan terencana, junto pembunuhan, junto penganiayaan yang menyebabkan kematian orang lain, tiba-tiba dia tergoncang. Nah, makanya saya tawarkan diri saya gratis, yang nggak usah harus dibayar oleh negara.
saya mau bertemu ibu itu supaya tidak tergoncang lagi. Baik. Karena kalau saya ketemu dia, saya motivasi dia, dia akan menjadi sehat. Yang dibutuhkan oleh dia itu adalah saya dan dokter psikiater. Kita lanjutkan, Bang, penjelasan supaya dikasih LPSK, dia Bang obat Kamarudin. antidepresan kan begitu. Baik. Bukan psikologi klinis. Yang diperlukan adalah psikiater atau dokter psikiater untuk ditreatment dengan obat supaya dia tenang kan begitu. Dan memerlukan teman ngobrol yaitu saya. Saya ajak dia ngobrol-ngobrol, pasti dia jadi sehat itu. Bung Menegar. Saya garansi 15 menit sehat. Iya, Ya. karena itu Bang, kita sebetulnya rekomendasi. Ya. Ya, rekomendasi supaya ada teman dan kepada kepolisian, Kapolri khususnya kan punya bukdokes macam-macam tuh untuk kemudian menindaklanjuti itu. Tetapi poinnya adalah LPSK setelah menerima permohonan dan maksimal 30 hari, sebelum 30 hari sudah kita putuskan. Kenapa 30 hari? Karena kita hati-hati Mas. Oke. Bukan mudah di situasi seperti itu, ada banyak informasi, dinamikanya luar biasa, yang kemudian LPSK sekali lagi belum 30 hari, sesuai dengan SOP kita sudah putuskan tanggal 15 yang lalu. Kita tolak permohonan Bu P sebagai terlindung LPSK dengan 2 LP itu. LP soal kekerasan seksual, dugaan, yang kedua percobaan pembunuhan. Tapi Dua selama itu. proses itu Pak Menegar, apakah ada intervensi ke LPSK agar tetap melindungi Putri Chandrawati? Ada tidak ke arah sana? Saya ini kebetulan sudah 5 tahun sebelum ini juga biasa diintervensi. Jadi begini, kita sampaikan ke publik, siapapun boleh mau intervensi LPSK, tapi yakinkan pimpinan LPSK itu ada 7 dan tidak akan semua 7 itu kemudian untuk mengatakan sepakat untuk diintervensi. Tapi artinya ada untuk kasus ini? Bahwa ada yang dari awal ingin ini supaya dilindungi, ya Oke. pasti ada. Tetapi kita kemudian harus konsisten dengan persyaratan yang kita punya, mekanisme yang kita punya. Akhirnya keputusannya ini tidak ada dissenting loh. 7 pimpinan sepakat bahwa ini kita tolak karena tidak memenuhi persyaratan. Termasuk godaan kemarin amplop coklat yang kabarnya isinya itu belum tahu juga sampai sekarang. Itu betul sampai ke LPSK. Saya menjelaskan amplop ini kalau nggak salah yang kelima ini. Oke. Supaya makin jelas ini, Pak. Betul. Begini, 13 Juli yang lalu, tim LPSK 2 orang. Itu kalau Pak Mahfud substansinya betul, tetapi lokusnya salah. Begitu Prof. Oke, artinya ada di situ ya? Jadi yang betul itu di Mabes Polri, di Propam. Tim kita ada 2 orang ke sana, ibu-ibu. Setelah bertemu, kemudian yang satu sholat, yang satu nunggu. Tiba-tiba ada satu orang yang berpakaian hitam-hitam membawa satu map. Dalam map itu diperlihatkan ada 2 amplop coklat oleh staf kita, ditolak. Saya ingin mengatakan ini ditolak. Sebab kalau dikembalikan ada problem hukum di situ, berarti ada terima dan kemudian pengembalian. Yang betul itu adalah kita tolak. Soal apa kemudian isi amplop coklat itu LPSK nggak tahu. Tapi kita meyakini bahwa itu tidak ada kaitan dengan kelengkapan berkas permohonan untuk menjadi Tapi terlindung. tujuannya apa tiba-tiba ngasih ke salah satu pegawai LPSK? Kita ada pesan misalnya dari orang yang memberi, ini dari Bapak. Soal siapa Bapak, staf kita setelah menolak ya nggak pernah membuka, jadi kalau ditanya apa isinya ya jangan ditanya karena memang kita nggak terima. Tidak tergiur sama sekali ya Pak ya? Di LPSK itu kalau kami sekarang itu sebetulnya sudah kita sampaikan kepada siapapun tim kita untuk kemudian profesional. Kita ini dibiayai oleh negara kok. Sudah ditolak Bu Irma? Sudah ditolak. Ya, saya cuma mau nambahin aja. Kan Sudah nyala Bu, silakan. sorry, praktek seperti itu kan banyak di mana-mana. Jadi yang namanya gratifikasi, waktu saya salah satu yang ikut mendirikan KPK waktu tahun 2001 ya. Nah, sistem yang mengawasi dengan sistem yang korupsi itu kan ada kesempatan lalu ada power yang bisa di-abuse. Pasti kalau orang memberikan sesuatu ada maksudnya. Ya kan tadi ditolak sehingga tidak bisa tahu isinya apa sehingga jadi polemik. Sebetulnya harus ada sistem yang bisa membuat agar itu dibuka, diterima
lalu diadukan kepada Serse bahwa ini apa maksudnya. Karena Jadi jelas di situ ya? trying aja sudah ada pidananya. Mencoba menyuap aja itu sudah masuk pidana. Jadi jangan seolah-olah tidak tahu perkara gitu. Kalau sudah 5 kali, 6 kali berarti sistemnya salah di LPSK. Karena publik wajib tahu siapa yang memberikan, apa isinya, lalu apa yang dilakukan setelah itu. Kita ini lembaga negara yang dibiayai oleh rakyat yang dipakai untuk mengedukasi publik juga dan juga meniadakan sistem-sistem yang selama ini memang sangat korup. Tahun 2001 pada waktu dibuat KPK itu karena memang lembaga yang paling bermasalah itu adalah 3. Kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Saking bermasalahnya diperlukan satu lembaga baru untuk membersihkan kepolisian. Begitu pentingnya kepolisian itu. Karena berhubungan dengan masyarakat. Nah, hal itulah yang membuat lembaga baru ini menjadi bersih karena tidak kena polusi. Tapi apa yang terjadi? Terkena polusi semua. Komisi-komisi yang ada, lembaga-lembaga yang ada. Jadi saya tadi kalau Abang manager bilang sudah 5 kali, sudah sering tapi tidak tahu bagaimana caranya. Ada yang salah dengan sistem di lembaga itu karena banyak orang yang mau nyogok. Karena banyak orang yang mau melakukan gratifikasi. Salah satu tugas Anda itu adalah mengumumkan itu juga kepada publik. Saya menerima uang isinya ada 200 juta. Kenapa kamu kasih itu? Dipanggil orang yang mau kasihnya. Diadukan gitu. Jadi jangan dianggap seolah-olah publik gak usah tahu, yang penting saya udah tolak. Tapi ngadu juga ke Pak Mahfud, jadi kan aneh. Iya, sebetulnya pertemuan dengan Pak Mahfud itu informal. Cerita-cerita bagaimana pengalaman kita bilang bahwa LPSK hati-hati dengan situasi ini. Tapi memang staf kita kan begitu kejadian tanggal 13 itu malamnya lapor ke kita. Karena memang sistem yang kita bangun, betul. Kak Irma tadi saya kira masukan bagus ini. Nanti kita akan coba saya akan coba bawa di rapat pimpinan. Bagaimana sebetulnya membuat sistem soal ratifikasi. Begini, yang namanya korupsi itu adalah sangat sistematis, organize, tidak bisa dilakukan sendiri dan tidak ada buktinya. Makanya sulit sekali membuktikannya. Anda inilah yang pernah akan hampir terkena yang bisa membuka mata rakyat dan mata kami semua bahwa ada kok upaya ini. Ini dari asistennya Sambo, isinya berapa ratus juta. Kan bisa ditanya. Itu yang nyata-nyata di depan mata. Bagaimana yang tidak terlihat? Sebenarnya bisa gampang. Jadi ketika ada upaya penyuapan misalnya, langsung dokumentasikan, potret, videokan, diam-diam kan begitu. Ya. Jadi saya pernah mengalami begitu, saya mendampingi seorang pengusaha, ada seorang Kapolda waktu itu mau mencoba memeras klien saya. Waktu itu ya saya tidak boleh ikut ke rumah dinasnya. Tapi saya akalin, pasang penyerantak, penyadap gitu ya, kau masuk. Rupanya dia gemetar, gak diaktif-aktifkan, padahal saya udah tunggu di luar. Akhirnya kami kita balik ke hotel, waktu itu dia minta 350 miliar, kalau nggak tersangka, maka saya minta begini, kau telepon dia, bilang kata pengacara setuju. Maka ditelepon, langsung saya aktifkan video di sini. Klien saya nggak tahu saya Teknis videokan. itu ya Bang ya? Klien saya nggak tahu, tapi bikin speaker apa ya berkudengar ya. Selamat malam Pak Kapolda, saya sudah konsultasi dengan pengacara saya setuju untuk memberikan 350 miliar itu, kan begitu. Oh ya, alhamdulillah katanya kan gitu. Terekam suara sini. Karena saya kan ilmunya kan ilmu Yahudi saya. Kemudian tapi bilang Pak harus ada kwitansi atau invoice supaya nanti Bapak nggak dijerat KPK. Iya Pak, tapi kata pengacara harus ada invoice. Marah dia. Marah makin meledak-ledak, ada di sini handphone saya kan gitu. Habis itu, ayo Pak udah selesai. Harusnya itu bisa artinya kita balik ya? ke Jakarta gitu. Balik ke Jakarta saya ke istana. Langsung bikin laporan. Maka saya laporkan, istana kirim 2 jenderal. 1 bintang 3, 1 bintang 2. Saya diterima di Kempinski Hotel. Kita paparkan. Ini fitnah enggak Bang, ada bukti enggak? Ini coba analisa suaranya di laboratorium suara gitu loh. Begitu mereka dengar, oh iya benar gitu. Langsung SP3 itu perkara, enggak jadi tersangka klien saya. Itu namanya cerdas. Nah, bisa juga terima. Terima ya, langsung setor ke KPK. Ini ada percobaan gratifikasi. Ini buktinya. Itu nggak kena kok. Karena ada batas waktu kan 1 bulan toh. Nah, jadi sebetulnya saya malah berpikir begini. Kalau di lapangan aja misalnya dikasih 2 amplop,
bagaimana yang di kantor pusat? Kan begitu saya berpikirnya. Nah. Boleh dong, namanya berpikir itu kan liar. Kata Mahatma Gandhi begini, actually there are no limits set on thoughts but human being limited himself. Artinya tidak ada batas pemikiran orang. Kita boleh berpikir liar, kan begitu. Kalau di lapangan aja petugas lapangan dikasih 2 amplop, kira-kira yang di kantor dikasih berapa Nah itu amplop? dia Begitu saya berpikirnya. pertanyaan besar juga untuk publik bagaimana kemudian seorang Karena Verdi banyak Sambo, juga seorang tersangka yang ini bisa berperan begitu kuat memberikan menjadi bemper. aliran dana. Contohnya misalnya di Komnas HAM, misalnya Kompolnas, Pak Benny Mamoto itu luar biasa loh perannya loh. Oke. Untuk membela Kapolres Jakarta Selatan loh. Ini kan jangan-jangan ada apa-apa nih kan, boleh dong berpikir begitu. Ini harus Ini dijawab Prof. Kiki harus sama dijawab tenaga nih. ahli Kapolri, Prof. Kiki. Sesaat lagi kita jeda terlebih dulu Siap, hanya di iya. catatan demokrasi pemirsa.